Ruang lingkup manajemen konflik. Oke, ruang lingkup atau subject matter. Kajian manajemen konflik meliputi berbagai aspek yang amat luas karena berkaitan dengan bidang studi ilmu sosial dan lain-lainnya. Definisi dan fungsi manajemen. Definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Berdasarkan literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari 5 pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, suatu kolektivitas manusia, ilmu, seni, dan keterampilan. Manajemen sebagai suatu proses, yaitu bagaimana cara orang mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke, manajemen sebagai suatu kolektivitas, yaitu suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Kolektivitas atau kumpulan orang ini disebut sebagai manajemen. Manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan perubahan manusia dari berbagai seni kenyataan dalam alam manusia berdasarkan metode. Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni. Dalam praktik manajemen, aspek seni senantiasa melekat, yaitu seni dalam berkomunikasi dan seni dalam kepemimpinan. Intinya adalah ungkapan perasaan seseorang dalam praktik manajemen yang dituangkan dalam kreasi bentuk gerak, rupa, nada, atau syair yang mengandung unsur keindahan. Manajemen sebagai keterampilan. Lanjut, fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri mencakup ada 3. Di kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 3 sebagai berikut. Perencanaan atau planning adalah pemikiran apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan sumber yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. 2. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengarahan atau directing adalah suatu tindakan agar semua anggota kelompok mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Definisi konflik. Apakah konflik itu? Oke, berikut ini dijelaskan pengertian konflik dari 4 sudut pandang pada teori politik, antropologi, manajemen, ekonomi, politik, serta berbagai ekonomi dan sosial lainnya. Konflik dari perspektif politik. Terus B, konflik dari perspektif antropologi. C, konflik dari perspektif manajemen. D, konflik dari perspektif ekonomi dan politik. Konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan dapat
bersifat positif ataupun negatif. Aspek positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan dan sumber daya yang tidak bekerja secara aktif, yang bekerja secara efektif. Daya yang tidak bekerja secara efektif mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas dan menjelaskan kesalahpahaman. Konflik adalah sebuah situasi terjadinya pertentangan antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak merasa saling dirugikan. Akibatnya terjadi pertentangan antara dua belah pihak tersebut. Timbulnya konflik akar konflik yang sering muncul meliputi 4 aspek, yakni perbedaan pengetahuan dan pemahaman, perbedaan nilai, perbedaan kepentingan, serta persoalan pribadi atau latar belakang sejarah. Pandangan dan proses konflik. Pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, human relation view. Salah pandangan Robbins. Kelompok pertama adalah kelompok tradisional yang selalu berusaha untuk menghindari konflik yang ada. Jika ada konflik, kelompok ini cenderung menghindari diri dari konflik yang ada. Alasannya untuk menghindari konflik tersebut macam-macam, diantaranya capek hati dan perasaan terombang-ambing dalam gejolak perasaan antara mungkin termasuk dalam kelompok ini. Kedua adalah kelompok yang menghadapi konflik. Jika ada konflik yang terjadi, kelompok ini cenderung menghadapinya dengan mengikuti irama konflik. Jadi jika terjadi konflik, kelompok ini menghadapinya dengan tenang, bahkan sekali menikmati konflik yang terjadi. Tingkat konflik, level of konflik. Konflik yang timbul dalam suatu lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Konflik dapat terjadi dalam diri semua individu. Ya, definisi manajemen konflik. Oke, masuk ke definisi. Manajemen dan konflik dapat diibaratkan sebagai suatu koin mata uang, yaitu masing-masing sisi berbeda rupa tetapi memiliki fungsi dan peran yang sama pentingnya. Manajemen sebagai alat, sedangkan konflik sebagai subjek. Banyak nih. Oke, konflik. Berdasarkan berbagai fungsi, definisi manajemen dari para ahli tersebut dapat disarikan bahwa manajemen merupakan konsep yang memuat analisir atau unsur proses, kolektivitas, ilmu, dan seni untuk mengelola berbagai kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Adapun unsur-unsur manajemen mencakup berbagai aspek yang mutlak, yakni adanya aspek human, money, material, method, machine, dan market sebagai suatu alat atau tools, instrumen. Manajemen memiliki fungsi fundamental, yakni kepemimpinan, perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ataupun golongan tertentu dan masyarakat luas yang senantiasa tidak lepas dari persoalan konflik. Dapatlah dipahami dan dimengerti bahwa manajemen konflik merupakan konflik reduksi yang antar berbagai ilmu, khususnya ilmu sosial dan politik. Jika berbagai definisi sebab timbulnya konflik serta pandangan para ahli ditelaah secara seksama,
dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pandangan tentang konflik. Namun perbedaan pandangan para ahli bisa dikatakan tidak prinsip. Hal ini bisa dimengerti karena para ahli datang dari latar belakang keilmuan yang berbeda dan memiliki pusat perhatian terhadap makna konflik yang berbeda pula. Persamaannya, para ahli menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang bersifat positif dan negatif, dan ada ketegangan, pertentangan, dan perselisihan sebagai realitas kehidupan individu atau organisasi. Semuanya menganggap bahwa konflik tidak boleh dibiarkan, tetapi dikelola sesuai dengan tingkatan peristiwa konflik. Mengenai bagaimana upaya untuk menjembatani konflik sangat tergantung bagaimana peranan model yang ditempuh untuk menyelesaikannya. Secara konseptual, upaya penyelesaian konflik banyak modelnya. Konflik merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan yang luas, konflik terjadi pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Konflik industri dan agraria, konflik etnis dan sengkatrian, hingga konflik antar negara. Jika dikelola konflik sebenarnya memiliki nilai positif bagi interaksi manusia. Masalahnya, pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola konflik sering tidak dimiliki oleh mereka yang terlibat konflik ataupun yang menangani konflik. Akibatnya konflik tidak hanya tidak berhasil dikelola, tetapi dalam banyak kasus dapat memperparah konflik yang terjadi karena tidak ada yang model pendekatan pengelolaan konflik untuk membangun perdamaian. Bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disarikan bahwa setiap kelompok dalam satu organisasi yang di dalamnya terjadi interaksi antara dua atau lainnya memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam interaksi sosial, politik, pemerintahan, dan dunia usaha, hubungan interindividu, antar kelompok, ataupun antar organisasi senantiasa terjadi interaksi yang sangat potensial menimbulkan konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan peran manusia, termasuk peran diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut waktu-waktu dapat memicu timbul kemarahan saat keadaan tersebut akan mempengaruhi seorang dalam melaksanakan kegiatan secara langsung dan dapat menurunkan produktivitas kerja organisasi secara tidak langsung dengan melakukan banyak kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam suatu organisasi, kecenderungan terjadinya konflik dapat disebabkan oleh suatu perubahan secara tiba-tiba, antara lain kemajuan teknologi baru, persaingan ketat, perbedaan kebudayaan, sistem nilai, serta berbagai macam kepribadian individu. Dengan berbagai definisi yang dikemukakan pada ilmuwan tersebut dapat persamaan bahwa perbedaan rumusan, namun secara substansional hal itu memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Inti pengertian konflik pada prinsipnya adalah perbedaan persepsi, pandangan, sikap, dan perilaku individu atau kelompok yang menimbulkan kondisi emosional, ketegangan, dan perselisihan antar pihak yang bersifat positif ataupun negatif. Konflik dan konsensus memiliki makna konseptual dan fungsional yang berbeda. Konflik dapat berupa perbedaan pandangan, sentimen, pertentangan, perselisihan, bahkan perperangan. Sementara itu, konsensus adalah upaya penanganan konflik untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berkonflik. Fungsi konsensus pada prinsipnya tidak berbeda dengan fungsi konflik, yaitu fungsi edukasi, adaptasi, dan demokrasi.
Musyawarah, negosiasi, dan mediasi untuk mencapai resolusi adalah aspek untuk membangun konsep melalui tahap inventing, realizing the creative community. Modul 1. Oke, lanjut.